Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat pejabat Bupati Kulon Progo atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Kapolres Kulon Progo, Komandan Kodim 0731 Kulon Progo, serta Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo. Kami juga ucapkan selamat datang dan juga selamat malam kepada Asisten Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Staf Ahli Bupati Kabupaten Kulon Progo, PLH Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, Bapak Ibu Forkompimda Kabupaten Kulon Progo, Bapak Dewan Juri dan juga seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Tentunya pada malam hari ini puja dan puji syukur tentu kita harus panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan atas karunia-Nya dan dapat berjumpa serta berkumpul di Pendopo Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo dalam acara Malam Penghargaan Seniman dan Budayawan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023. Menjadi malam yang sangat spesial sekali pada hari ini, malam yang membanggakan untuk kita semuanya. Oleh karena itu, izinkanlah saya, Dimas Satya, dan saya Umi Sabrina yang akan memandu seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin yang berbahagia, tanpa mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama kita awali rangkaian acara dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa nasionalisme kita kepada negara Republik Indonesia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kepada seluruh Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni laporan penyelenggara acara penghargaan seniman dan budayawan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh PLH Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Kepada beliau Bapak Nasib SE disilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Yang terhormat pejabat Bupati Kulon Progo yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Bapak Ibu Forkompimda Kabupaten Kulon Progo, yang saya hormati Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo ataupun yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Panemu sekabupaten Kulon Progo, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin yang berbahagia, serta seluruh pemirsa viewer channel YouTube Dinas Kebudayaan Kulon Progo yang berbahagia. Mengawali laporan ini, izinkanlah kami mengiringi hadirin semua untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dalam acara pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kami mengucapkan selamat malam, selamat datang, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semua pada acara pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kami aturkan bahwa pada malam hari ini akan dilaksanakan acara penyerahan penghargaan seniman dan budayawan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 yang merupakan salah satu tolak ukur dari kegiatan adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya. Kegiatan pemberian penghargaan seniman dan budayawan ini diselenggarakan sebagai bentuk perhatian kita akan pentingnya pelestarian warisan budaya. Hal ini sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Pada tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Kebudayaan Kundo Kabudaya memberikan penghargaan sebanyak 4 kategori. 1. Kategori tokoh pelestari dan atau pelaku seni. 2. Kategori tokoh pelestari dan atau pelaku adat tradisi. 3. Kategori tokoh pelestari warisan budaya dan cagar budaya. 4. Kategori tokoh budayawan. Para penerima penghargaan ini telah memberikan sumbangsih yang nyata bagi perkembangan kemajuan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo. Bapak Sekda dan Bapak Ibu yang kami hormati, proses pemberian penghargaan seniman dan budayawan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 ini diawali dengan pembentukan tim juri penghargaan seniman budayawan Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 5 tokoh seni dan budaya yang terdiri dari unsur Dewan Kebudayaan 2 orang, pemerhati budaya 1 orang, pemerhati seni 1 orang,
dan tenaga ahli cagar budaya 1 orang. Hasil pembahasan tim juri kemudian menghasilkan nominator penerima penghargaan yang kemudian pada tanggal 8 November 2023 yang lalu dilaporkan dan dipresentasikan di hadapan narasumber, yaitu 1. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2. Ibu Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 4. Bapak Haji Mas Rio Reksowinoto Wasiludin SH dan Ibu Lijonatun SPD. Selanjutnya kami laporkan bahwa kepada para penerima penghargaan seniman budayawan akan mendapatkan 1. Pen emas, 2. Uang pembinaan, 3. Plakat kuningan, dan yang keempat piagam. Kami aturkan pula bahwa pada malam hari ini kami juga menampilkan sanggar seni Move Aden dengan pentas Den Aci, dan selanjutnya kami aturkan pula bahwa pada malam ini akan dipentaskan pula pagelaran wayang kulit untuk memperingati Hari Wayang Nasional kelima yang jatuh pada tanggal 7 November 2023 kemarin, yang akan dipentaskan oleh Dalang Ki Totok Hadisukito dengan lakon Semar Bugat. Dan pada malam berikutnya tanggal 11 November akan dipentaskan juga wayang golek dengan Dalang Ki Suparman. Kegiatan pada malam hari ini akan sangat penting karena dapat menjadi media memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme. Di samping itu juga sebagai wahana silaturahim dan ekspresi kreatif bagi para seniman seniwati Kulon Progo, sekaligus sebagai upaya untuk menghidupkan Taman Budaya Kulon Progo sebagai rumah seniman budayawan serta sebagai pusat hiburan masyarakat. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada sutradara Suhari Ratmoko SPD, penata iringan Sahrul, penata tari Cinde, dan seluruh kru yang terlibat dalam pentas pada malam hari ini, serta seluruh seniman seniwati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah bersinergi dengan Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan kami. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk selanjutnya, pada saatnya nanti, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk berkenan memberikan sambutan, pengarahan, dan menyerahkan penghargaan seniman budayawan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023, serta bersama hadirin semuanya menyaksikan pentas Den Aci pada malam hari ini. Atas perkenan Bapak Ibu hadirin semuanya, kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
kasih kepada Bapak Nasib SE selaku PLH Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo yang pada malam hari ini telah memberikan laporan penyelenggaraan. Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin berbahagia, selanjutnya bersama marilah kita dengarkan pembacaan keputusan Bupati Kulon Progo. Keputusan Bupati Kulon Progo nomor 407/C/2023 tentang penerima penghargaan seniman dan budayawan Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2023. Bupati Kulon Progo, Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo nomor 267 tahun 2023 tentang tim juri penghargaan seniman budayawan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 tanggal 13 September 2023. 2. Surat keputusan tim juri penghargaan seniman budayawan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 nomor 001/tahun 2023 tanggal 19 Oktober 2023. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1. Penerima penghargaan seniman dan budayawan Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2023 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini. Kedua, segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Ketiga, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Wates pada tanggal 27 Oktober 2023 tertanda PJ Bupati Kulon Progo Limade Dwi Panti Indrayanti. Lampiran keputusan Bupati Kulon Progo nomor 407/C/2023 tentang penerima penghargaan seniman dan budayawan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023. Daftar penerima penghargaan kategori tokoh pelestari dan atau pelaku seni. Pertama, grup kesenian Sanggar Glego Kencono. Kedua, Sanggar Mardi Wirono. Kategori tokoh pelestari dan atau pelaku adat tradisi. 1. Bapak Purwanto BA. Kedua, Bapak Purnomo. Kategori tokoh pelestari warisan budaya dan cagar budaya. 1. Hajah Jamal atau Siti Aisyah. Kedua, Kusnun. Selanjutnya kategori tokoh budayawan. 1. Dr. Andes Haji Sutejo. Kedua, Ki Rusmadi. Wates 27 Oktober 2023 tertanda PJ Bupati Kulon Progo Nimade Dwi Panti Indrayanti. Ketua Tim Dewan Juri Haji Muhammad Umar Sanusi Heri Puspita adalah aktivis budaya di Kulon Progo, mantan anggota DPRD Kulon Progo dan anggota DPRD tingkat 2 Kabupaten Kulon Progo. Bah Umar juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD selama 3 periode atau 15 tahun, sehingga sangat mengenali betul proses perubahan budaya di Kulon Progo.
Sampai saat ini, pada usia 78 tahun, Umar Sanusi HP masih aktif di berbagai kegiatan kebudayaan, seperti menjabat Dewan Kebudayaan Kulon Progo dan juga juri anugerah kebudayaan di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, menjabat sebagai seorang sekretaris Dewan Juri, Agung Mabruri Asrori, lahir di Kulon Progo 7 Oktober 1968, tercatat sebagai PNS di Kementerian Agama 1993 hingga sekarang. Pernah menjadi reporter dan redaktur utama di majalah Bakti, terbitan Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta. Semasa muda aktif menulis artikel di media massa seperti Suara Muhammadiyah, Jayakarta Harian, Pelita, dan lain-lain. Aktif pula berbagai direktur Bank Sampah Migunan, Ketua Sanggar Bunga Padi di Muhammadiyah, Dewan Kebudayaan Kulon Progo, dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, dan salah satu penyusun buku pedoman mediasi konflik keagamaan terbitan Pusat Parabinia. Menjabat sebagai anggota Dewan Juri, Dr. Andes Danu Priyo Prabowo MH. Beliau lahir pada tanggal 15 Januari 1961, lulusan jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra UNS Surakarta, dan pasca sarjana jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora Fakultas Sastra UGM Yogyakarta. Karya-karya ilmiahnya dipublikasikan di jurnal ilmiah. Di samping itu, sebagai peneliti sastra, ia juga menulis esai dan kritik sastra Jawa dalam bahasa Indonesia di beberapa harian. Ia juga aktivis sastra daerah dan Indonesia, editor buku-buku sastra Jawa, dan wartawan majalah berbahasa Jawa. Selain itu, ia juga penulis buku untuk anak-anak. Puluhan buku dan hasil penelitiannya sudah dipublikasikan, baik secara pribadi atau bersama tim semasa aktif sebagai peneliti. Selanjutnya menjabat sebagai anggota Dr. Andes Samsuri Nugroho yang lahir pada tanggal 14 Maret 1961. Menjalani profesi pendidik selama 34 tahun. Lulusan Seni Rupa IKIP Yogyakarta dipercaya menjadi Kepala SMKI dan SMM Yogyakarta selama 14 tahun. Pasca pensiun sebagai PNS tahun 2021, ia dipercaya menjadi Kepala SMK Kesehatan CSI. Selain aktif mengajar, ia disibukkan dengan aktivitasnya sebagai Ketua Harian Forum Seni Rupa Kulon Progo dan di Muhammadiyah. Berbagai pameran lukisan diikutinya, baik di Kulon Progo, Yogyakarta, Solo, dan Jakarta. Anggota Dewan Juri selanjutnya, Danang Indra Prayuda, lulusan Sarjana Arkeologi dan Master Ilmu Linguistik Universitas Gadjah Mada. Ia aktif berkecimpung dalam bidang pelestarian cagar budaya mulai tahun 2012 saat menjadi staf peneliti di Pusat Studi Kebudayaan UGM. Saat ini aktif sebagai penyiap naskah rekomendasi tim ahli cagar budaya Kabupaten Kulon Progo dan tenaga ahli pendamping pemugaran Dinas Kebudayaan Kondo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022, lolos uji sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai tenaga ahli pelestari cagar budaya bidang pemugaran cagar budaya. Danang juga aktif sebagai pengurus Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia Pusat dan sebagai pengurus Komisariat Daerah Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, untuk itu kami turut mengundang bersama seluruh Dewan Juri untuk dapat hadir ke atas panggung. Yang pertama, Haji Muhammad Umar Sanusi Heri Puspita selaku Ketua. Selanjutnya kami undang bersama Bapak Agung Mabruri Asrori. Dilanjutkan Bapak Dr. Andes Danu Priyo Prabowo MH. Kemudian kami undang bersama untuk hadir ke atas panggung Dr. Andes Samsuri Nugroho dan Bapak Danang Indra Prayuda SSMA. Bapak Ibu tamu undangan dan juga hadirin berbahagia, selanjutnya marilah bersama kita simak
sambutan Ketua Tim Dewan Juri, sekaligus pembacaan keputusan Tim Dewan Juri Penghargaan Seniman dan Budayawan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023. Oleh karena itu kami silakan yang terhormat Bapak Haji Umar Sanusi Hakim dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Bapak Sekretaris Daerah, dan juga yang sama-sama kita hormati Bupati Kulon Progo periode sebelumnya, Bapak Dr. Andes Haji Sutejo, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Akan saya bacakan keputusan Tim Juri Penghargaan Seniman dan Budayawan Anugerah Kebudayaan tahun 2023. Keputusan Tim Juri Penghargaan Seniman dan Budayawan Anugerah Kebudayaan tahun 2023. Dinas Kebudayaan Undo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo nomor 001 tahun 2023 tentang penetapan nominasi penerima anugerah kebudayaan tahun 2023 Dinas Kebudayaan Undo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023. Tim Juri Penghargaan Seniman dan Budayawan Anugerah Kebudayaan tahun 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 hasil penilaian daftar nama nominasi para penerima anugerah seniman dan budayawan Dinas Kebudayaan Kulon Progo tahun 2023 sesuai kategori yang telah ditentukan terlampir. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak rapat akhir penjurian Tim Juri Seniman dan Budayawan tanggal 19 Oktober 2023. Ditetapkan di Wates pada tanggal 19 Oktober 2023, Ketua Tim Juri tertanda Haji Umar Sanusi HP, Sekretaris tertanda Agung Mabruri Asrori, anggota Dr. Andes Danu Priyo Prabowo MHum, 2 Dr. Andes Samsuri Nugroho, dan anggota yang ketiga Danang Indra Prayuda SSMA. Lampiran keputusan Tim Juri Penghargaan Seniman dan Budayawan Anugerah Kebudayaan tahun 2023 Dinas Kebudayaan Undo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo nomor 001 tahun 2023 tentang hasil penilaian Tim Juri Penghargaan Seniman Budayawan untuk nominasi penerima Anugerah Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023. Kategori tokoh pelestari dan atau pelaku seni, Grup Karawitan Sanggar Glego Kencono, Sanggar Mardi Wiromo. Kategori tokoh pelestari dan atau pelaku adat tradisi, 1 Bapak Purwanto BA, 2 Bapak Purnomo. Kategori tokoh pelestari warisan budaya dan cagar budaya, 1 Ibu Hajah Jamal atau Ibu Siti Aisyah, 2 Bapak Kusnun. Kategori tokoh budayawan, 1 Dr. Andes Haji Sutejo, 2 Ki Rosmati. Ditetapkan di Wates pada tanggal 19 Oktober 2023. Ketua Tim Juri tertanda HR Umar Sanusi HP, Sekretaris tertanda Agung Mabruri Asrori. Anggota 1 Dr. Andes Danu Priyo Prabowo MHum, 2 Dr. Andes Samsuri Nugroho, 3 Danang Indra Prayuda SSMA. Demikian sudah kami bacakan keputusan Tim Juri Penghargaan Seniman dan Budayawan Anugerah Kebudayaan tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam budaya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Dewan Juri, dan kami silakan dapat kembali ke tempat menempati kursi yang telah kami siapkan. Namun selanjutnya kami mohon untuk dapat memberikan sambutan terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya akan kami bacakan terlebih dahulu profil penerima penghargaan Seniman dan Budayawan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 yang akan kami mulai dari kategori tokoh pelestari dan atau pelaku seni. Yang pertama adalah Grup Karawitan Sanggar Glego Kencono. Nama sanggar ini bermula dari pemanfaatan glugu atau batang kelapa untuk pembuatan selongsong kendang. Glugu yang digunakan pun diambil dari batang terbawah. Dari kata glugu kemudian menjadi glego. Mungkin karena dari glugu bisa menjadi kendang, di mana kendang merupakan pengatur irama gamelanlah dilekatkan nama Kencono dalam sanggar karawitan ini. Sanggar Karawitan Glego Kencono memiliki sejarah panjang. Embrio sanggar ini dimulai sejak tahun 70-an, bermula dari almarhum Sastro Diharjo alias Sasto Republik mendirikan kelompok karawitan penilaras dengan anggota dari warga sekitar. Nama kelompok ini memadukan alamat tempat tinggal Sastro Diharjo yakni Giripeni dan kemampuannya melaras atau mengatur nada gamelan. Memang semasa hidupnya, almarhum Sastro Diharjo dikenal sebagai pembuat kendang, tender, gambang, dan set gamelan lainnya. Tentu kemampuan membuat gamelan harus diimbangi dengan kemampuan melaras gamelan. Dari hal tersebut, maka Sastro menamakan grup karawitannya Penilaras yang beralamatkan di Pedukuhan Trawulan, Kelurahan Giripeni. Selanjutnya, Sanggar Mardi Wiromo. Suara gamelan mengalun dengan lembut di suatu siang. Terkadang terdengar celoteh anak-anak di sela-sela irama gamelan. Siang itu bertempat di Joglo Sanggar Mardi Wiromo, Pedukuhan 6 Tayuban Panjatan. Sekelompok anak SD sedang berlatih nabuh gamelan. Terlihat 5 anggota sanggar mengawasi mereka. Kami dari SD bangunan baru, ujar guru pendamping dari sekolah tersebut. Keberadaan Sanggar Mardi Wiromo tetap berada di Tayuban. Meski Ki Hadi Sukito sudah pindah tempat tinggal di Toya Triharjo, Wates, Kulon Progo, Sanggar Mardi Wiromo tetap eksis dan hanya tempat latihannya saja yang pindah-pindah. Masyarakat di Pedukuhan 6 tersebut terus melestarikan keberadaan sanggar tersebut dengan berbagai macam kegiatan. Boleh dikatakan jika masyarakat setempat berkeinginan menganggap penghargaan seni budaya tradisional sudah bisa dicukupi oleh mereka sendiri, mulai dari wayang kulit, ketoprak, macopat, karawitan, dan lain-lain. Selanjutnya akan kami bacakan profil penerima penghargaan Seniman dan Budayawan Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 untuk kategori tokoh pelestari dan atau pelaku adat tradisi. Yang pertama adalah Bapak Purwanto BA. Membaca atau menyanyikan Sekar Mocopat Toto Guyub Rukun Pupuh Dandang karya Bapak Purwanto BA selaras dengan keberadaannya sebagai tokoh pelestari adat dan tradisi Jawa, khususnya di daerah atau lingkungan ia tinggal yang berada di Dusun Tangkisan 1, Kelurahan Hargomulyo, Kabupaten Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Pensiunan guru sekolah dasar dari tahun 1966 hingga 2005 ini sangat menaruh perhatian terhadap keberadaan dan keberlangsungan kebudayaan Jawa, terutama yang berkaitan dengan adat dan tradisi Jawa. Ia melihat dan merasakan bahwa adat dan tradisi Jawa penyelamatannya harus dijiwai oleh semangat guyub rukun. Guyub rukun mengampu semangat pelestarian adat tradisi
karena di sana terangkum sikap lembah manah atau ojo nganti kumaki, berpegang pada subosito tindak tanduk ingkang didasari oleh jiwa budi luhur supaya tercapai keraharjaan. Purwanto BA yang beristrikan Sumantiah, yang lahir 22 Agustus 1957, terlibat secara aktif dalam pelestarian adat tradisi sejak tahun 1978. Peristiwa itu diawali dengan tidak langsung ketika ia dipercaya untuk menerima keris lok pitu dari popo mamanya. Purwanto BA bukan sekedar memperoleh sebuah pustaka, tetapi sebenarnya ia mendapatkan tanggung jawab terhadap pelestarian kebudayaan Jawa. Selanjutnya, Bapak Purnomo, tokoh pelestari dan atau pelaku adat tradisi. Bapak Purnomo merupakan sosok yang mampu memberikan fase bagi dunia kebudayaan secara holistik bagi masyarakat Pedukuhan Pelajuran, khususnya dan Kelurahan Tanjung Harjo pada umumnya. Di dalam salah satu bangunan rumahnya berbentuk limasan yang terbentang lebar, terhampar seperangkat gamelan dan properti seni okrek. Purnomo lahir di Kulon Progo 4 September 1954, terlibat dalam upaya pelestarian adat dan tradisi secara aktif dimulai sejak tahun 1995. Namun sebelumnya, mantan Kasih Keuangan atau Sosial Kelurahan Tanjung Harjo, Nanggulan, Kulon Progo pada tahun 1979 hingga 2018 ini sebenarnya secara informal sudah memberikan perhatian dalam hal adat, tradisi, dan kesenian ketika kelurahannya mulai mempersiapkan diri sebagai desa budaya. Pada tahun 1995, Kelurahan Tanjung Harjo dinyatakan resmi sebagai desa budaya. Bapak Purnomo kemudian lebih jauh berada di tengah-tengah kebudayaan di desanya. Ia memang memiliki niat sungguh-sungguh karena melihat potensi budaya di desanya yang cukup banyak dan perlu untuk dilestarikan sehingga kelak generasi muda di wilayahnya dapat meneruskannya. Selanjutnya akan kami bacakan profil penerima penghargaan untuk kategori tokoh pelestari warisan budaya dan cagar budaya. Yang pertama adalah Haji Jamal atau Hajah Siti Aisyah. Hajah Siti Aisyah lahir di Bantul 20 Juli 1937 yang beralamatkan di Siwalan RT 026 RW 013 Kelurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Joglo Haji Jamal telah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan SK Gubernur nomor 210 /Kap/2010 tanggal 2 September 2010. Pada tahun 2017, bangunan rumah Haji Jamal ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan surat keputusan Bupati Kulon Progo nomor 381/C/2016 tentang cagar budaya daerah. Hajah Siti Aisyah atau dikenal dengan Hajah Jamal adalah istri almarhum Haji Jamal. Beliau merupakan sosok pelestari bangunan cagar budaya Joglo Hajah Jamal yang berada di Pedukuhan Siwalan, Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa Joglo Haji Jamal dahulunya komponen bangunan pendopo ibu kota Kabupaten Kulon Progo di Sentolo. Setelah terjadi kebakaran pada tahun 1949, bangunan pendopo dibangun kembali oleh Haji Jamal. Komponen bangunan Joglo saat itu dikumpulkan oleh Haji Jamal dengan cara mencari komponen-komponen yang tercerai-berai, mengumpulkan bagian-bagian yang terpisah hingga membeli menggunakan uang pribadi komponen bangunan sisa pendopo kabupaten yang telah menjadi koleksi pihak lain. Tidak hanya itu, komponen bangunan yang berupa komponen sokong, tegel lantai, pintu, dan sebagainya, tetapi juga gamelan yang saat ini berada di pendopo Haji Jamal. Menurut informasi berbagai sumber, gamelan tersebut dahulunya merupakan gamelan Kabupaten Kulon Progo di Sentolo yang telah bercerai-berai, kemudian dikumpulkan dan dilengkapi kembali oleh Haji Jamal.
Selanjutnya, Bapak Kusnur, selaku tokoh pelestari warisan budaya dan cagar budaya, lahir di Kulon Progo 9 September 1969 dengan alamat Meruno, RT 44 RW 19, Karangsari Pengasih, Kulon Progo. Bapak Kusnur telah berjasa dalam menjaga dan merawat lubang eks galian tambang mangan Kalilingseng maksud kami, sehingga saat ini kita bisa saksikan keberadaannya meskipun telah berumur ratusan tahun. Dalam upaya pelestariannya, beliau juga berupaya dengan mempertahankan keaslian bahan, bentuk, gaya, dan tata letak. Hal itu sesuai dengan kaidah pelestarian cagar budaya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bapak Kusnur beserta kelompoknya secara swadaya memberi penambahan fasilitas penerangan di lorong lubang eks galian tambang mangan Kalilingseng. Hal itu dimaksudkan untuk memberi penerangan bagi siapapun yang hendak berkunjung. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk yang terakhir akan kami bacakan profil penerima penghargaan seniman dan budayawan Kabupaten Kulon Progo untuk kategori tokoh budayawan. Yang pertama yang akan kami bacakan adalah Dr. Andes Haji Sutejo. Mohon maaf. Beliau Dr. Andes Haji Sutejo lahir pada tanggal 16 Januari 1954, beralamatkan di Temanggal RT 05 RW 02 Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo. Sutejo itulah nama pusaka dari orang tua, sederhana namun penuh makna. Ayahnya sebagai seorang lurah banyak mengajarkan makna hidup melalui keluhuran budaya yang Jawani seperti andap asor, ojo tumeh, ojo atikang atikung atikuno, seti tanpa aji, menehi tanpa kelangan, sugih tanpa bondo, nuruk tanpa bolo, dan urip iku uruk. Selalu beliau jadikan rujukan untuk meneguhkan jati dirinya sebagai orang Jawa secara kusuk. Menurut beliau, budaya itu merupakan sebuah jati diri seseorang dalam melakoni hidupnya sebagai hamba Allah. Tentu saja itu sebagai penyedap dan pelengkap setelah memposisikan dirinya sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengimani segala firman dan meneladani Rasulnya. Pak Tejo begitu panggilan akrabnya untuk beliau. Hampir seluruh masyarakat Kulon Progo mengenal beliau. Tidak hanya karena beliau seorang lurah, camat, wakil bupati atau bupati, namun lebih karena kepribadian beliau dalam membawakan diri di tengah masyarakat. Beliau begitu ramah dan rendah hati, tidak berlatar pencitraan, sekalipun beliau seorang priayi agung. Pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, beliau tidak sungkan menjalaninya. Dikisahkan oleh beliau tentang kejadian seorang penjual kaki lima yang ngidam untuk bisa naik mobil dinas Bupati Plat Merah AB1C. Dengan penuh keramahan dan kekeluargaan, si pengidam dianggap sebagai anaknya sendiri. Tanpa canggung, penuh keagraban, semua beliau layani dengan baik sepenuh hati. Selanjutnya, tokoh budayawan bernama Ki Rusmadi. Tempat tanggal lahir Kokap 1 Januari 1961, beralamatkan di Gurungan, Wates, Kabupaten Kulon Progo. Ki Rusmadi kecil adalah bocah gunung yang sudah akrab dengan dunia wayang kulit. Ayahnya yang bernama Pak Ngaidi merupakan sosok panutan dalam laku budayanya. Pak Ngaidi yang mempunyai kemahiran membuat wayang dan gamelan, dan aslinya terlahirkan kepada kedua anaknya, yakni Sumarti sebagai seorang pesingen dan Rusmadi sebagai seorang dalang. Lingkungan yang sangat mendukung dan bakat yang dimilikinya terus ia kembangkan. Bercita-cita menjadi seorang dalang terus ia rawat dengan penuh harap agar kelak betul-betul bisa menjadi dalang profesional. Dari hari ke hari, masa kecil hingga remaja, selain bersekolah seperti remaja lainnya, waktunya ia habiskan dengan belajar mendalam dari tape recorder atau radio kecil yang selalu ditenteng kemanapun ia pergi. Jalanan berkelok, terjal dan menurun, perbukitan menoreh, di mana ia tinggal telah mengajarkan menjadi seorang yang tahan uji dan penuh semangat dalam menggapai cita-citanya. Di saat usianya menginjak remaja, ia sudah berani tampil dalam profesional. Respon positif dari berbagai kalangan menjadikan ia semakin mantap menggeluti dunia perwayangan.
Suaranya yang khas dan guyonan yang segar semakin menguatkan setiap tampilannya di atas panggung. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah kami bacakan seluruh penerima penghargaan untuk seniman dan budayawan Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu sesaat lagi akan kami panggil bersama, kami persilahkan kepada seluruh penerima penghargaan seniman dan budayawan Kabupaten Kulon Progo untuk dapat hadir ke atas panggung. Yang pertama untuk kategori tokoh pelestari